Hukum itu tidak tegak selalu, sekali tegak, sekali runtuh. Karena hukum itu tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita ialah tegakkan ketika runtuh dan berdirikan ketika rubuh. Profesor Erman Raja Guguk, Guru Besar Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, pemerhati hukum yang arif dan juga bijaksana. Perkenalkan, kami di sini dari tim Cut Nyak Diet. Dengan saya Nihayatan Bina Lutfia selaku pembicara pertama yang akan berdiri pada sisi pro. Rekan saya Putri Ulandari selaku pembicara kedua yang akan berdiri pada sisi kontra. Rekan saya Salma selaku pembicara ketiga yang akan menyimpulkan pada perdebatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam Yuri, salam luar biasa. Lex pros picit, non res picit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Pengadilan militer memiliki peran penting dalam menjaga disiplin internal. Namun pelanggaran HAM berat oleh anggota militer seharusnya diadili oleh pengadilan HAM. Dengan demikian, pelanggaran HAM berat lebih baik diadili oleh pengadilan HAM agar proses hukum berlangsung secara terbuka, adil, dan tidak berpihak pada korban, serta sejalan dengan prinsip negara hukum dan komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM. Mari kita lihat contoh kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis pada tahun 1997 dan 1998 oleh tim Mawar menunjukkan ketidakefektifan peradilan militer dalam menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer. Proses hukum yang berlangsung tertutup, tidak transparan, serta minim akuntabilitas membuat keluarga korban dan publik kehilangan akses terhadap keadilan. Putusan mahkamah militer yang ringan hanya satu terdakwa yang dipecat, sementara lainnya tetap melanjutkan karir dan bahkan mendapatkan promosi, menggambarkan lemahnya efek jerah dan perlindungan terhadap hak korban. Kegagalan ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan militer tidak memadai untuk mengadili kejahatan berat oleh aparat karena bersifat korporatif dan lebih melindungi institusi ketimbang menegakkan hukum. Oleh karena itu, kasus ini menjadi bukti pentingnya reformasi peradilan militer agar tidak lagi menjadi alat impunitas bagi pelanggar HAM dari kalangan militer. Pelaksanaan peradilan militer atas pelanggaran hak asasi manusia HAM berat oleh anggota militer seharusnya berada di bawah yurisdiksi pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Hal ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menuntut sistem peradilan yang adil, transparan, dan juga tidak berpihak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, secara eksplisit menetapkan bahwa pengadilan HAM memiliki kewenangan absolut untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Pasal 4 Undang-Undang ini menyatakan dengan tegas bahwa pengadilan HAM bertugas dengan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ketentuan ini berlaku universal tanpa membedakan status pelaku sebagai warga sipil ataupun anggota militer. Pasal 7 kemudian mendefinisikan pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 8 dan 9. Mari kita melihat contoh perbandingan negara. Negara-negara memberikan wewenang kepada pengadilan militer untuk mengadili pelanggaran HAM berat oleh anggota militer umumnya memiliki catatan perlindungan HAM yang problematik. Berdasarkan laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tentang praktik HAM, menyatakan bahwa Mesir memiliki catatan pelanggaran HAM yang serius, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum. Bahkan Freedom House memberikan status tidak bebas dengan skor rendah untuk kebebasan sipil di Mesir. Berdasarkan Human Rights Watch, pengadilan militer di Mesir juga sering digunakan untuk mengadili warga sipil dan aktivis politik. Sebagai contoh, pada kasus pengadilan militer di Mesir telah mengadili setidaknya 7.420 warga sipil Mesir sejak Oktober tahun 2014. Adapun mekanisme dan solusi yang kami tawarkan di sini adalah: yang pertama, sistem revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Hal ini sudah dimandatkan oleh TAP MPR tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 3 dan 4.
Dan juga pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 Ayat 2. Atas temuan ketimpangan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ini tentang peradilan militer terhadap prinsip-prinsip HAM, maka undang-undang tersebut harus segera direvisi. Dan yang terhormat, revisi harus menitik beratkan pada memberlakukan peradilan militer yang harus berdasarkan pada delik pelanggaran internal kemiliteran. Sedangkan kejahatan yang merupakan kejahatan umum termasuk kejahatan yang harus diadili di pengadilan umum, termasuk pada pengadilan korupsi dan pengadilan HAM. Untuk itu perlu dilakukan kategorisasi bentuk pelanggaran internal kemiliteran. Jika ada bentuk jurisdiksi, misalnya tindakan indisipliner berupa penghilangan seseorang secara paksa, maka pengadilan militer harus mendahulukan mekanisme peradilan HAM untuk berjalan terlebih dahulu. Keputusan dan barang bukti dari pengadilan HAM bisa digunakan untuk dilengkapi dengan proses peradilan militer untuk melakukan penghukuman tindakan indisiplinnya. Publisitas pemeriksaan harus merupakan aturan, bukan pengecualian, dan akses korban atas tindakan hukum yang mana kehadiran para korban haruslah merupakan suatu kewajiban, atau para korban harus diwakili apabila mereka diminta demikian. Setidaknya pada saat pembacaan putusan dengan akses terlebih dahulu atas seluruh barang bukti dalam berkasnya. Sekian dan terima kasih. Salam Muri, salam luar biasa. Federico Andre Guzman dalam bukunya yang berjudul Military Jurisdiction and International Law menyatakan bahwa keberadaan peradilan militer itu sendiri telah ada sejak militer itu ada. Di Indonesia saat ini, pengadilan militer masih diberlakukan untuk mengadili anggota militer yang terlibat dalam pelanggaran pidana termasuk pelanggaran HAM. Namun, ketika seorang anggota militer melakukan pelanggaran HAM berat seperti genosida atau kejahatan yang bersifat umum, maka sudah seharusnya mereka diadili di pengadilan HAM. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar hukum yang menyatakan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali haruslah tunduk pada hukum yang adil dan setara. Sementara itu, jika seorang anggota militer yang melakukan pelanggaran yang bukan tergolong HAM berat seperti pelanggaran disiplin yang berdampak langsung terhadap kepentingan umum, maka pengadilan militerlah yang tetap beralapan dan sah untuk menangani kasus tersebut. Pengadilan militer dirancang dan mempertimbangkan yurisdiksi khusus, kebutuhan akan kerahasiaan tugas, dan pentingnya menjaga stabilitas serta disiplin dalam pertahanan negara. Pengadilan militer bersikap relatif yang artinya apabila anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat sudah seharusnya diadili di pengadilan HAM. Namun jika anggotanya melakukan pelanggaran disiplin dan moral militer itu sudah menjadi tugas pengadilan militer. Karena dikatakan relatif agar kepastian keadilan di pihak dirugikan juga tercukupi, sehingga sudah seharusnya jika menyangkut pelanggaran HAM berat itu pengadilan HAM. Mantan Komisi Yudisial Suparman Marzuki pernah mengkritik bahwa menunggu pengadilan HAM menyelesaikan kasus pelanggaran di Indonesia hanyalah harapan semu, karena terlalu tinggi dan sempitnya level kejahatan yang dapat diadili pengadilan HAM. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ketika pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer telah berdampak pada masyarakat sipil atau merugikan kepentingan di luar ranah militer, maka proses peradilannya pun harus berada di ranah yang menjamin keadilan setara. Peradilan militer pada dasarnya dirancang untuk menangani pelanggaran disiplin dan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan tugas kemiliteran. Namun, dalam kasus pelanggaran HAM berat yang bersifat luar biasa diperlakukan mekanisme peradilan yang lebih independen dan terbuka, yaitu pengadilan HAM. Memasuki paparan argumentasi kami yang pertama, pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur tentang kewenangan pengadilan dan menangani tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pihak-pihak dari peradilan umum dan juga pengadilan militer. Secara spesifik, pasal ini menyatakan bahwa perkara tersebut umumnya diperiksa dan diadili oleh peradilan militer. Pada pasal ini mencerminkan prinsip bahwa setiap tindak pidana harus diadili oleh pengadilan yang memiliki kewenangan sesuai dengan jenis dan sifat pelanggaran yang dilakukan, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kepentingan semua pihak. Sehingga sikap relatif di sisi kami mampu menempatkan tanggung jawab serta tugas sesuai dengan tempat peradilan, yaitu apabila anggota militer yang melanggar HAM berat harus diadili di pengadilan HAM. Namun jika anggota militer melakukan pelanggaran kode etik atau kejahatan perang, maka hal itu wajib diadili di pengadilan militer. Lisa Hort dalam bukunya Service and Government diatur oleh hukum tersendiri, yaitu hukum militer karena mempunyai peraturan disiplin terpisah dari masyarakat umum. Untuk itu perlu adanya peradilan militer tersendiri untuk menegakkan aturan militer tersebut. Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota militer selalu siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap operasi militer yang dihadapi kapan saja dan di mana saja untuk mempertahankan negaranya dari setiap gangguan dan ancaman terhadap kedaulatan negara termasuk militer asing. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memberikan kewenangan kepada pengadilan militer untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum. Artinya prajurit TNI harus diadili di peradilan militer karena mereka tunduk pada satu sistem hukum militer yang memiliki karakteristik khusus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab militer. Pengadilan militer memahami konteks kedisiplinan, hierarki,
kode etik militer yang tidak selalu diterapkan pada peradilan umum. Hal ini memastikan penegakan hukum tetaplah berjalan dan menunggu kesiapsiagaan dan stabilitas itu signifikan. Menekankan prinsip unity of command, prinsip yang sangat penting dalam struktur militer, di mana setiap anggota militer hanya menerima satu perintah dari satu atasan langsung. Prinsip ini mengharuskan agar proses peradilan yang melibatkan anggota militer tetap berada dalam ranah militer, yang berkata lain, tidak pelanggaran HAM berat, sehingga berfungsi untuk menjaga kedisiplinan, koordinasi, dan struktur komando. Adapun ketiga solusi yang kami akan tawarkan, yang pertama adalah tetap mengacu pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 16 yang mengamanatkan bahwa apabila menyangkut kepentingan militer, maka pelanggaran tindak pidana haruslah diadili di peradilan militer, bukan secara mutlak diberikan kepada pelanggaran HAM. Jika mengacu pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pengadilan HAM menindaklanjuti pelanggaran HAM berat oleh anggota militer apabila itu menyangkut kepentingan umum. Yang kedua, menyelaraskan semua aturan yang mengatur tentang pelanggaran HAM berat oleh anggota militer dengan juga memberikan perbaikan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM yang tetap memberikan kewenangan kepada pengadilan HAM, namun secara tidak mutlak apabila menyangkut kepentingan militer itu tersendiri. Yang ketiga, putusan pengadilan militer maupun pengadilan HAM haruslah berjalan dengan rasa keadilan, baik menyangkut kepentingan militer maupun kepentingan umum. Salam Yuris, salam luar biasa. Fiat justice ya Waterloo. Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kalimat ini bukan sekedar retorika, melainkan prinsip ius cogens yang menegaskan supremasi hukum atas segala bentuk kekuasaan. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati hukum yang budiman, izinkan saya selaku pembicara ketiga menarik benang merah dari hiruk-pikuk perdebatan pada hari ini. Baik dari sisi tim pro maupun tim kontra, keduanya berdiri teguh pada pendiriannya. Keduanya sepakat bahwa sistem peradilan yang ideal harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan ius constituendum sebagai arah pembaruan hukum ke depan. Dalam perdebatan kali ini, kedua kubu menyajikan argumen yang dilandasi kepentingan hukum dan keadilan. Tim kontra menekankan pentingnya yurisdiksi peradilan militer demi efektivitas dan otonomi penegakan hukum internal militer, mengingat sifat legis spesialis yang melekat pada sistem hukum militer. Namun, tim pro menyoroti lemahnya akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran HAM berat oleh militer, sebagaimana tercermin dalam kasus penghilangan paksa aktivis tahun 1997 oleh Tim Mawar. Proses peradilan yang tertutup dan putusan yang tidak proporsional terhadap pelanggaran serius menunjukkan kegagalan sistem peradilan militer dalam menjamin prinsip due process of law dan keadilan substantif. Izinkan saya menyimpulkan 4 lensa utama. Yang pertama, dari segi urgensi, tim pro menilai penundaan proses hukum oleh anggota militer melalui mekanisme peradilan militer atas pelanggaran HAM berat akan memperkuat impunitas dan mencederai hak korban. Tim kontra menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional serta tunduk pada sistem yang adil dan setara. Kedua, secara formil, dari tim pro berpegang pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sebagai leg spesialis bagi pengadilan HAM. Tim kontra mengangkat potensi disharmoni dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan TAP MPR Nomor 8 Tahun 2000 yang mendukung relevansi yurisdiksi militer, menunjukkan perlunya penataan norma. Yang ketiga, dari sisi substansi, kedua tim menekankan pengadilan HAM sebagai perwujudan kemanusiaan dan keadilan sosial melalui transparansi. Sementara tim kontra memandang pengadilan militer lebih memahami konteks operasional yang memiliki prinsip unity of command atau satu komando yang mencerminkan nilai persatuan dan musyawarah. Yang keempat, soal solusi, tim pro mendorong pembatasan yurisdiksi militer hanya untuk internal militer untuk menindak sikap indisipliner bukan pada tindak pidana umum serta melakukan penguatan pada pengadilan HAM itu sendiri. Sedangkan tim kontra menawarkan model pengadilan hibrida serta revisi terbatas Undang-Undang Peradilan Militer serta mengacu pada kepentingan mana yang dilanggar bukan memberikan kewenangan mutlak kepada pengadilan HAM. Baik tim pro maupun kontra telah menghadirkan solusi yang layak dipertimbangkan. Salam yuris, salam luar biasa.